filosof-filosof alam mencari dasar segala sesuatu. Pada suatu pagi yang cerah, Sophie kembali menemukan sebuah surat di kotak posnya. Kali ini surat tersebut agak tebal dan penuh dengan gambar-gambar yang menggambarkan alam. Ada gambar pohon, laut, gunung, dan langit. Seperti sebuah pemandangan alam yang mengajak Sophie untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar. Di atas amplop itu tertulis sebuah pertanyaan yang membuat Sophie semakin penasaran. Dari apa segala sesuatu berasal? Sophie mengernyit, memikirkan pertanyaan ini. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia yang kita lihat, dengan segala macam makhluk hidup, benda mati, dan fenomena alam, pasti memiliki asal-usul, kan? Dari mana semuanya berasal? Apakah dunia ini ada begitu saja, atau ada sesuatu yang lebih mendalam di baliknya? Mencari jawaban di alam semesta. Seiring Sophie merenungkan pertanyaan itu, ia teringat pada pelajaran di sekolah tentang para filsuf Yunani kuno. Filsuf-filsuf pertama, yang dikenal sebagai filsuf alam, philosophers of nature, adalah orang-orang yang berusaha mencari penjelasan rasional tentang asal-usul dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mereka tidak lagi mengandalkan mitos atau cerita-cerita supernatural. Sebaliknya, mereka mulai menggunakan akal dan pengamatan terhadap alam untuk mencari tahu bagaimana dunia ini terbentuk. Sophie mulai membayangkan para filsuf alam ini, orang-orang seperti Thales, Anaximander, dan Heraclitus, yang berjalan di sepanjang pantai Yunani, memikirkan langit, laut, dan bumi. Mereka bertanya-tanya tentang unsur-unsur dasar apa yang membentuk segala sesuatu yang ada di dunia ini. Thales, misalnya, percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air. Menurutnya, air adalah unsur yang paling mendasar yang menjadi asal-usul segala sesuatu dunia ini. Semua yang ada di sekitar kita, dari batu hingga pohon, dari manusia hingga bintang, pada akhirnya berasal dari air. Meskipun pada zaman itu orang belum tahu banyak tentang sains, Thales berani berpikir bahwa dunia ini bisa dijelaskan dengan cara yang lebih rasional dan alami. Anaximander, seorang filsuf lainnya, memiliki pendapat yang berbeda. Ia percaya bahwa asal-usul segala sesuatu berasal dari sesuatu yang lebih abstrak yang disebut apeiron, atau ketak terhinggaan, sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Bagi Anaximander, alam semesta bukan hanya terdiri dari unsur-unsur yang terdefinisi dengan jelas seperti air, tetapi juga ada kekuatan tak terukur yang mengaturnya. Pencarian tanpa henti untuk dasar alam. Sophie terpesona dengan ide-ide ini. Walaupun jawabannya berbeda-beda, para filsuf alam tersebut memiliki satu hal yang sama. Mereka berusaha untuk menemukan sesuatu yang lebih mendasar di balik dunia ini. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dipahami dengan berpikir secara mendalam. Mereka ingin tahu apa yang mendasari segala sesuatu yang ada. Heraclitus, misalnya, berpikir bahwa dunia ini selalu berubah dan tidak ada yang tetap. Ia terkenal dengan ungkapan, segala sesuatu mengalir, yang mengandung ide bahwa perubahan adalah esensi dari segala sesuatu. Heraclitus melihat alam semesta sebagai aliran yang terus-menerus berubah. Tetapi di balik perubahan itu ada prinsip yang mengaturnya. Filsafat alam mencari jawaban dalam pengamatan. Sophie mulai merasakan keajaiban dari pemikiran filsuf-filsuf alam ini. Mereka tidak hanya bertanya tentang dunia, tetapi mereka berusaha memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dengan berpikir kritis, mengamati alam, dan mencari dasar yang lebih dalam untuk segala sesuatu. Seperti ilmuwan yang berusaha menemukan hukum alam, para filsuf alam ini berusaha menemukan unsur dasar yang menyusun dunia. Sophie berpikir, apakah kita sekarang juga bisa menemukan unsur dasar dunia ini dengan sains? Seperti yang dilakukan oleh para filsuf alam pada masa lalu? Mungkin jawabannya tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Tetapi semangat mereka untuk mencari kebenaran melalui pengamatan dan pemikiran logis sangatlah menginspirasi. Filsafat adalah pencarian tanpa akhir. Sophie merasa semakin tertarik untuk terus menggali lebih dalam. Dunia ini begitu luas dan penuh misteri, dan setiap pertanyaan membawa lebih banyak pertanyaan. Para filsuf alam telah mengajarkan Sophie bahwa filosofi bukanlah tentang menemukan jawaban yang pasti, tetapi tentang pencarian yang tak berkesudahan untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Pencarian itu adalah perjalanan yang memerlukan keberanian untuk bertanya, berpikir, dan mencari, tanpa takut akan ketidakpastian.
Jika kamu menikmati petualangan filsafat Sophie ini dan ingin terus mengikuti ceritanya, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini kepada teman-temanmu. Berikan komentar di bawah untuk membagikan pemikiranmu atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena perjalanan ini masih panjang dan ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkap.